Tahukah Anda pertama kali saya pada saat tertarik ke dalam bisnis properti ya, saya waktu itu bertanya-tanya, kalau saya harus memulai dari mana. Terus kemudian kalau saya membutuhkan dokumen, contoh-contoh dokumen itu saya dapatkan dari mana. Terus kemudian bagaimanakah caranya seorang developer itu menguasai lahan, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mendapatkan permodalan, bagaimana kerjasama dengan bank. Banyak sekali waktu itu yang ada di benak saya pada saat saya pertama kali memulai bisnis ini kurang lebih 12 tahun yang lalu. Sampai kemudian saya harus mendapati sebuah kenyataan. Ternyata sampai saat ini sekolah properti itu tidak pernah ada ya. Bahkan di universitas-universitas terkenal itu tidak ada satupun fakultas developer perumahan dibuka. Lalu buat orang-orang baru seperti saya waktu itu saya berpikir saya harus mendapatkan properti itu dari mana atau mendapatkan ilmu propertinya dari mana. Rupanya tidak ada jalan lain kecuali kita berani mencobanya. Nah, pada saat coba-coba itu tentu saja karena sebagai orang baru dan tidak ada yang mendampingi, tentu saja saya mengalami tabrakan-tabrakan. Nah, tabrakan-tabrakan itulah yang menyakitkan. Sampai kemudian saya punya kesimpulan bahwasanya bagi seorang developer baru ya, yang dibutuhkan sebenarnya bukan pembelajaran, tapi lebih dari itu adalah pendampingan. Pendampingan itu artinya pada saat developer baru ini praktek, step by step-nya itu betul-betul ada tempat untuk bertanya. Ya, ada tempat untuk bertanya, untuk berkonsultasi, bahkan lebih dari itu adalah mencontoh. Bahkan kalau perlu mengunjungi proyek seniornya, untuk kemudian belajar secara real bagaimana caranya membangun bisnis ini dengan baik. Nah, kawan, sejak tahun 2012 ya, saya mendirikan sebuah komunitas yang kemudian komunitas ini kita kenal dengan Developer Property Indonesia. Ya, ini adalah komunitas developer muda terbesar di Indonesia karena memang kita kasih kesempatan kepada siapapun ya untuk bergabung dengan kami. Kemudian pada saat dia praktek, dia boleh konsultasi kami terus-menerus dan itu tidak perlu berbayar sama sekali selama dia adalah anggota Developer Property Indonesia. Halo teman-teman properti dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Properti ternyata ya, ini terbukti ya, saya saat ngomong seperti ini bukan lagi sebuah analisa, tapi ini terbukti ternyata di era apapun, bahkan di era pandemi seperti ini, ternyata properti itu masih terus berdiri kokoh ya bisnis ini. Bahkan kalau kita perhatikan saat ini promo di berbagai media itu dikuasai oleh promo-promo properti. Ini penyebabnya apa ya gitu ya. Jadi kalau kita analisa apakah kemampuan pasar menurun gitu ya. Mungkin sebagian besar iya, tapi ternyata properti itu tentang impian. Jadi jangan dikira ya pada saat katakanlah ada sebuah era seperti era Covid seperti ini, orang-orang yang mempunyai cita-cita beli properti itu terus kemudian dia bisa mengalihkan dengan yang lain. Tidak, karena ternyata kehidupan normal terus berjalan. Yang menikah ya terus menikah, yang kemudian berumah tangga juga mereka tetap berumah tangga, dan mereka terus mencari celah bagaimana ya untuk bisa mengumpulkan dana untuk kemudian membeli properti. Jadi properti masih menjadi tujuan bukan hanya investasi, tapi juga karena kebutuhan. Itu adalah alasan orang membeli properti, dan ini tentu saja menjadi peluang buat teman-teman untuk ikutan belajar properti. Nah, sebenarnya berbisnis properti itu karena ini adalah bukan bisnis yang baru ya, ini adalah bisnis lama. Artinya di sekitar kita itu juga banyak pemain-pemain properti itu yang sudah ada. Ya, namun apabila Anda kemudian tiba-tiba datang ke mereka, kemudian tanya ke mereka terus-menerus gitu ya, tentu saja tidak ada pemain baru itu yang mungkin bersedia gitu untuk kemudian Anda riwui, untuk Anda repotin setiap saat. Dan tentu saja ini semuanya karena mereka juga mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga tentu bagi Anda yang memang betul-betul berkeinginan belajar properti, saya rasa berkomunitas dengan sesama pembelajar properti itu adalah sesuatu yang baik. Seperti yang saat ini kami lakukan ya, dan alhamdulillah kita muncul lagi, karena sebenarnya Developer Property Indonesia itu sudah muncul sejak 2012. Namun semenjak COVID kemarin, kemudian kita menghentikan berbagai kegiatan kami, terus kemudian alhamdulillah ada cara online ini untuk bisa menemui Anda semuanya. Mudah-mudahan 1 jam ke depan sangat bermanfaat buat teman-teman yang memang berkeinginan belajar bermain properti secara benar. Step by step membangun bisnis properti dengan modal kecil. Pertanyaannya adalah, apakah betul modal kecil itu bisa gitu ya?
Kawan, selamat datang di Developer Property Indonesia Reborn. Saya telah menyiapkan beberapa slide yang mudah-mudahan bermanfaat buat Anda. Ini saya mulai dulu ya dengan penyebabnya dulu. Anda harus menemukan penyebab ya, atau Anda harus menemukan alasan kenapa Anda bermain properti. Ya, sama halnya kita semuanya. Bahkan saat ini pun, saat ini bermain properti, sebelum bermain properti saya berbisnis yang lain. Ya, namun ada satu alasan yang membuat bisnis properti ini menjadi pilihan saya. Dan saya rasa kalau alasan ini saya sebutkan kepada Anda pun juga mempunyai keinginan yang sama, bisa jadi begini. Satu saja ya, kalau saya sebutkan keunggulan bisnis properti itu begini. Kalau orang berbisnis ya, biasanya kaya itu dari profit. Betul ya? Kaya dari profit ya. Profit itu berarti diambilkan dari omset ya. Jadi modal plus profit maka sama dengan omset gitu. Contoh sederhana begini. Kalau katakanlah sebuah bisnis modalnya 1M, kemudian profitnya bisa 500 juta ya, maka apabila omset sudah terpenuhi 1,5M ya, profit baru bisa dirasakan. Ya. Profit baru bisa dirasakan. Artinya kalau katakanlah memang barangnya itu terjual habis, maka profit bisa dirasakan. Anggap saja apabila bisnis saya sendiri deh, saya berbisnis garment. Ya, pada saat saya ngisi toko saya sampai 1 miliar gitu ya, saya hitung-hitung ternyata omset saya 1,5, berarti profit saya adalah 0,5 M. Tapi tentu saja tugas saya adalah menjual garment ini sampai habis. Baru kemudian profit itu bisa saya rasakan gitu ya. Oke, itu perwakilan untuk bisnis yang lain. Bagaimana dengan berbisnis properti? Berbisnis properti ya, umpamanya adalah kita modal 1M misalnya, kemudian jadi sekian rumah. Pada saat katakanlah rumah ini nanti habis ya, ternyata omsetnya 1,5M, berarti profitnya juga 500 juta. Sama-sama 500 juta nih, yang garment profit 500 juta, yang properti juga profit 500 juta. Dari titik ini masih sama. Kemudian ayo kembali lagi ke garment. Apabila saat saya jualan ternyata nih tahun ini nggak laku. Pertanyaannya, pada saat sebuah barang itu sudah 1 tahun nggak laku nih di garment, kira-kira nilainya turun atau naik? Tentu nilainya menjadi turun. Pada saat nilainya turun, berarti estimasi profit saya juga turun. Nah, di sini terlihat bahwasanya pada saat saya berbisnis garment ya, barang saya mengalami penyusutan angka pada saat tidak dijual gitu. Nah, dan tentu saja ini ancaman pertama ya. Ancaman berikutnya adalah adanya pesaing. Kalau ada toko garment yang sama tiba-tiba di depan saya, di samping saya, itu menjadi pesaing saya. Sehingga saya mungkin akan sikut-sikutan, tipis-tipisan profit untuk meraih omset. Dan dengan sendirinya tentu saja profit yang tadinya 500 juta harus saya turunin, bahkan bisa jadi akan mengancam omset keseluruhan tidak sampai modalnya balik. Bisa jadi begitu. Ya. Nah, bagaimana dengan properti? Di properti bisa jadi anggap saja mengalami hal yang sama. Artinya pada saat kita jualan ternyata tahun ini nggak laku. Tapi kalau di properti tahun ini nggak laku, nilainya nggak menyusut, justru naik. Nah ini mungkin salah satu kelebihan kenapa properti ini menarik, kawan. Ya, jadi pemain properti itu aman dari sisi sifat barang dagangannya. Barang dagangan properti ini ternyata kalau nggak laku tahun ini, tahun depan nilainya naik. Dan dengan sendirinya ya omset juga ikut naik, profit juga ikut naik. Ini adalah salah satu perbedaan yang serius ya, kenapa bisnis properti ini menarik dibandingkan bisnis yang lain ya. Bukan berarti saya mengecilkan bisnis yang lain, tapi yang jelas properti itu mempunyai nilai keamanan dari sisi barang dagangannya. Ternyata kalau nggak laku tahun ini, tahun depan naik. Belum lagi dengan adanya pesaing. Kalau di bisnis yang lain pesaing itu bencana, tapi di bisnis properti pesaing itu berkah. Ya, jadi kalau kita membuka perumahan nih, sampingnya awalnya tetangganya cuma tanah kosong. Tapi kali ini tanah kosong itu juga ada perumahannya. Dengan adanya perumahan membuat nilai tanah kita juga naik. Ini salah satu keunggulan bisnis properti juga gitu ya. Jadi terlihat jelas perbedaannya kenapa bisnis properti ini menarik. Nah, bagi saya menjelaskan bagaimana cara bermain properti itu mungkin bisa saya lakukan dengan cepat. Tapi merubah mental Anda, ya, merubah mental pemain yang tadinya bukan pemain properti menjadi pemain properti, itu tentu saja membutuhkan waktu. Ya, tapi mudah-mudahan dengan kita punya kesempatan 1 jam ke depan ini, ternyata Anda pun juga semakin mantap setelah tahu ya keunggulan bisnis properti dibandingkan bisnis yang lain itu apa gitu. Nah, bagi teman-teman yang selama ini selalu tertarik bagaimana caranya, saya pesan kepada Anda lebih baik Anda fokus mengapa properti ini menarik, mengapa properti ini layak saya tekuni. Dan kalau saya katakanlah tertarik ke properti tapi tidak bermain properti, saya ada di posisi mana? Kira-kira begitu.
ya. Nah, pertanyaan orang awam tentang dunia perumahan, mereka selalu bertanya ya, bagaimana cara memulainya. Dan bisa jadi ini juga ada di benak Anda, bagaimana cara memulai bisnis properti. Ya, memulainya dari mana sih gitu. Kalau kita memang betul-betul mau belajar dari nol gitu ya. Bisnis properti itu kalau kita lihat secara kasat mata, isinya kan cuma tanah dan bangunan, ya. Jadi kalau kita berdiri ya berdiri di depan perumahan, di depan mata kita cuma ada dua benda loh, cuma ada tanah dan ada bangunan. Ya. Nah kira-kira mana nih yang utama, tanahnya atau bangunannya? Ya. Kalau bangunannya, ya, Anda salah di bangunan ya, robohkan saja ganti yang baru bisa kok. Tapi kalau salah tanahnya itu tidak ada jalan keluarnya. Ini menunjukkan bahwasanya pada saat kita ngomongin bisnis properti itu berarti kita nanti akan ngomongin lahan. Ya, kita akan ngomongin lahan. Bahkan 99 bisnis properti ya, 99% bisnis properti itu tentu keamanannya ada di lahan. Kalau lahannya aman, sudah di atasnya akan aman semua, begitu. Tapi tentu saja tetap harus ada cara memulainya bagaimana. Bagi orang yang baru, kawan, anggap saja kita betul-betul baru ya, dan kita baru mau memulai. Anggap saja kita belum punya apa-apa ini. Langkah pertama ngapain? Ya, langkah pertama adalah mungkin akan kita lakukan mengumpulkan info tanah yang ada di sekitar kita. Dari info tanah itu baru kemudian nanti akan kita pilih mana yang cocok dengan kita dan modal kita. Mungkin begitu. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Modalnya berapa? Ada pertanyaan ini juga. Sebagian besar Anda itu kadangkala belum memulai, itu sudah kalah dengan memperdebatkan modalnya berapa. Berapa modal yang dibutuhkan, ya itu sesuaikan dengan yang Anda miliki saja. Karena berbisnis properti itu sebenarnya tentang modal tadi sudah saya sebutkan. Kalau pengetahuannya tinggi, maka modalnya kecil. Tapi kalau pengetahuannya ini masih rendah di bidang properti, maka butuh modal besar. Modal besar yang dibutuhkan bisa jadi untuk menjawab kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Begitu. Ya, jadi bisnis properti ini layak juga untuk kita bikin karir gitu ya, karena ternyata faktanya makin senior di properti modal itu makin makin kecil kebutuhannya. Ini berbanding terbalik dengan orang baru. Ya, dan saya harus ngomong fakta, ya, harus ngomong pahit dulu deh di depan bahwa bagi orang baru nggak mungkin tanpa modal. Ya, kalau ada di antara Anda yang sangat yakin, oh bisa kok tanpa modal, nah itu mungkin bisa jadi kelebihan Anda. Ya, itu kelebihan Anda. Karena kalau tanpa modal ya berarti harus diawali dengan berkarir sebagai marketing dulu mungkin ya, atau sebagai broker dulu mungkin. Tapi sekali lagi jangan terjebak bagaimana cara melakukannya, tapi cobalah atasi dulu mengapa saya harus berbisnis properti. Ya kalau itu sudah Anda dapatkan alasannya, maka sebenarnya kalau tentang teknis itu mudah dipelajari ya. Tapi yang jelas kalau tentang modal ini saat ini banyak sekali variannya. Modal kecil bisa, modal besar apalagi ya, itu bisa. Kemudian berikutnya lagi adalah langkah-langkahnya bagaimana. Ya, berbisnis properti itu ada TikTok-nya, ada TikTok-nya. Oh, langkah pertama A begini, langkah B berikutnya begini. Kalau di DBI, karena DBI ini berbasis komunitas, ya, maka langkah A itu gini, nanti semuanya ikut serta. Ya, nanti berikutnya kemudian langkah B dilakukan, nanti semuanya juga ikut serentak langkah B, kurang lebih begitu. Jadi dengan berbasis komunitas kita sebenarnya akan sering berkomunikasi kawan gitu ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Kemudian ada pertanyaan lagi, izinnya kemana, berapa biayanya? Izin perumahan sebenarnya ya itu aja sejak dulu ya, tidak pernah berubah. Bahkan kalau saya perhatikan kurun 20 tahun terakhir ini tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan berarti. Namun kenapa di benak orang awam selalu merasa bahwa izin perumahan itu ribet, izin perumahan itu banyak, mungkin begitu. Ini semuanya karena mungkin Anda tidak melakukannya saja. Tapi bagi kami pemain-pemain properti, ya izin perumahan itu tentu ya mudah gitu loh. Kenapa mudah? Ya karena memang tinggal dipenuhi syaratnya saja, ya izin-izinnya akan keluar. Ya, meskipun nanti juga ada pertanyaan, Pak, kalau perorangan izinnya apa saja, kalau berbadan usaha izinnya apa saja, mungkin begitu. Kemudian bisakah saya dapat contoh-contoh dokumen? Nah ini juga menjadi pertanyaan. Banyak sekali teman-teman yang mau mulai ya, karena kalau Anda perhatikan yang namanya kantor perumahan itu tentu mempunyai banyak dokumen, dan bagi orang baru kira-kira dokumen-dokumen ini didapat dari mana? Bisakah kita mencontek dokumen-dokumen dari developer senior? Ya, mungkin pertanyaan itu juga ada di benak Anda. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah saya harus belajar ke siapa? Nah ini mungkin ini yang ada di benak Anda. Kawan, ayo kembali lagi kepada fakta dan jangan berasumsi. Bisnis properti itu bisnis lama. Ini bukan bisnis baru. Karena ini bisnis lama,
maka di sekitar kita banyak sekali developer senior yang sudah ada. Nah, developer senior itu saya yakin ini semuanya tahu jawabannya dia. Dia tahu bagaimana cara memulainya, dia tahu modalnya berapa, langkahnya bagaimana, dan seterusnya. Developer senior itu tahu. Tapi masalahnya adalah Anda tidak bergaul dengan developer senior ini, atau sudah bergaul dengan developer senior ini, tapi developer senior ini tentu membatasi diri untuk memberitahukan rahasianya. Padahal Anda bisa jadi mendekati itu tujuannya untuk mengambil ilmunya, untuk mencontek ilmunya. Kepada orang yang tidak bersedia dicontek, ya berat. Dan itu fakta, gitu. Jadi faktanya adalah, dari pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa jawab itu developer senior. Dan developer senior itu kalau mau berbagi dengan Anda, mungkin akan ngomong, aku sebelum sukses telah mengalami banyak sekali gagal. Ya, sebelum sukses seperti ini, mungkin rugi 1M, rugi 2M, itu anggap fokus belajar. Kok tiba-tiba kamu minta gratis, mungkin begitu yang ada di benaknya. Dan jangan katakan mereka pelit. Ya, karena Anda adalah orang calon pelit berikutnya. Kalau Anda sudah mengetahui ilmunya, bisa jadi begitu. Nah, developer senior itu bisa jadi dia akan katakan nih, ya ini berani bayar berapa kalau kamu minta rahasia saya. Bahkan minta dokumen-dokumen saya, mungkin begitu. Nah, tentu akan menjadi penghalang luar biasa kalau memang ini saat ini kita temui di mana-mana, developer senior di mana-mana, tapi ternyata mereka tidak menyediakan diri untuk berbagi dengan Anda. Berhentilah berharap sesuatu kepada orang yang tidak mau memberikannya. Nah, kawan, ini mumpung ada developer properti Indonesia, dan sejak 2012 kami memang mendirikan komunitas ini. Komunitas ini saya bikin tujuannya sebenarnya waktu itu adalah betul-betul untuk menjawab pertanyaan saya juga ya. Karena tahun 2006 saya juga mulai tertarik ke properti, tapi saya tanya kemana-mana, coba untuk mendekati developer-developer senior yang ada di berbagai daerah gitu ya. Tapi sekali lagi karena mereka memang ya, tidak dalam posisi harus berbagi dengan kita ya, akhirnya saya menyadari itu tidak bisa saya dapatkan. Mau tidak mau, kalau tidak ada komunitasnya, tidak ada pembelajarannya, ya kita otodidak. Kalau otodidak, ya tabrak sana, tabrak sini, biaya menjadi besar. Itulah kenapa 2012 ya, saya dan beberapa teman kemudian bertekad untuk mendirikan sebuah wadah untuk developer-developer baru, supaya dia tidak sungkan lagi untuk bertanya. Nah, wadah itu kita namakan Developer Properti Indonesia, dan ini sudah memasuki usia ke-8 tahun ya, di mana anggotanya saat ini lebih dari 5.500 anggota di seluruh Indonesia. Nah, untuk menjadi anggota Developer Properti Indonesia itu memang ada syaratnya. Ya, tidak ada syarat lain kecuali mengikuti workshop. Dan mungkin Anda langsung bertanya, aduh workshop lagi gitu ya. Nih saya tanya balik kepada Anda. Mana mungkin kita itu bisa melayani konsultasi dengan baik kalau secara bahasa saja kita tidak sama, tidak satu frekuensi. Workshop itu sebenarnya adalah menyamakan bahasa. Ya, persis kalau katakanlah saat ini Anda tanya nih tentang sebuah ilmu kedokteran ke dokter senior, tapi Anda sendiri tidak menguasai ilmu kedokteran itu, saya rasa mereka pun atau beliaunya juga tidak mungkin akan bisa bercakap-cakap dengan Anda kalau Anda tidak mempunyai ilmu dasarnya tentang kedokteran. Mungkin begitu. Di properti juga begitu. Saat Anda tanya tentang properti kepada senior, bisa jadi nih, ya seseorang yang paham betul tentang properti tidak akan menjawab kepada Anda. Kenapa? Karena mungkin dari sisi pertanyaan saja sudah bisa ditebak, harusnya ini tidak ditanyakan, mungkin itu. Atau bisa jadi seandainya dia ngerti, ini tuh bahasanya bukan begini. Ya salah satu contoh saja, Mas, sampai saat ini ya, itu masih banyak yang bertanya, kenapa kok harus berbadan usaha? Harus ber-PT? Kenapa kok harus SHGB? Kenapa kok nggak SHM langsung? Padahal seandainya tahu dasar-dasar properti, tidak mungkin tanya itu. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh ya, belum lagi hal-hal yang lain begitu. Banyak sekali yang properti itu kalau kita masukin di dalamnya, kita jadi terbuka semuanya, dan Anda tahu nanti akan banyak tahu kenapa saat ini banyak sekali developer itu yang pada akhirnya yang awalnya perorangan, kemudian sekarang itu berbondong-bondong masuk ke badan usaha. Nah, di Developer Properti Indonesia itu betul-betul diajari dari nol. Dari kita belum punya badan usaha, sampai kemudian memiliki badan usaha, dalam hal ini adalah PT, ya, sampai kemudian kita rekomendasikan masuk menjadi anggota RE, Apersi, ataupun masuk menjadi anggota Himpera, begitu ya, karena memang kita harus berasosiasi untuk menjadi developer resmi, kawan. Nah, untuk berasosiasi ini, ya, kalau Anda jadi anggota DPI, apa? Rekomendasi bisa didapat dari DPI,
Karena salah satu syarat untuk berasosiasi adalah dapat rekomendasi dari developer senior. Nah, kembali lagi layar kawan ya. Dengan adanya developer properti Indonesia, ini membuka kesempatan buat siapapun yang memang sudah sudah mengatasi dirinya dulu ya. Karena untuk belajar properti saya katakan sekali lagi itu mudah. Yang sulit itu adalah meyakinkan diri Anda bahwasanya kenapa sih kok saya harus belajar properti? Oh, ternyata karena ini gitu. Jadi temukan dulu alasannya. Alasan yang kuat itu membuat belajar Anda juga menjadi hebat gitu ya. Nah, untuk bergabung menjadi anggota developer properti Indonesia, saya rasa biayanya terjangkau sekali karena workshopnya pun juga terjangkau dibandingkan dengan Anda tabrak-tabrak sana sini sendiri gitu. Ya, bahkan kalau saya perhatikan ya, ini semuanya itu bermula dari pada saat kita mengetahui ternyata apabila saat ini kita tidak bermain properti ya, ternyata ujung-ujungnya uang kita juga ke properti gitu. Oke lah, anggap saja, saya anggap ya, Anda ini saat ini tidak begitu tertarik ke properti atau malah sinis terhadap bisnis properti atau mungkin nyinyir ya terhadap kegiatan-kegiatan developer properti gitu ya. Dan ternyata kalau saya kemudian kemudian diteliti lagi, ternyata bisa jadi Anda itu adalah seorang pegawai atau mungkin profesional atau mungkin juga business owner atau bisa jadi adalah investor. Ini adalah posisi-posisi ya di mana kita selama ini mendapatkan uang, saya dan Anda, bisa jadi begitu ya. Saat ini Anda itu kalau nggak pegawai ya profesional atau business owner ataupun investor. Apakah Anda di salah satunya? Saya katakan iya. Kalau Anda tidak ada di salah satunya, berarti Anda pengangguran gitu ya. Ini adalah posisi-posisi orang cari duit. Anggap saja Anda betul-betul belum tertarik ke properti ya, tapi Anda ada di salah satu posisi ini. Kalau nggak pegawai ya profesional, business owner ataupun investor. Apa kegiatan Anda setiap hari? Kegiatan Anda setiap hari ternyata betul-betul mencari duit, ngumpulin duit. Kalau ada lebihnya ya disimpan, kalau nggak ada ya hanya dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Anggap sajalah ada kelebihannya, sehingga disimpan. Nah, pertanyaan saya adalah, ya, disimpan dalam bentuk apa? Mungkin Anda pernah dengar kalimat ini ya, bahwa kekayaan itu tergantung kecerdasan finansial kita. Apa itu kecerdasan finansial? Kecerdasan finansial itu bukan bagaimana cara mendapatkan, tapi bagaimana cara mengelola ya penghasilan tambahan kita atau mengelola hasil lebih dari kegiatan kita mencari duit. Anggap saja Anda itu selama ini bergaji 10 juta, untuk kehidupan sehari-hari 6 juta, berarti ada 4 juta yang bisa disimpan. Ya, nah 4 juta ini dia apain? Nah, itu tergantung kecerdasan finansial kita. Nah, yang pertama ya, ini sebagian orang di sekitar kita, itu mereka suka menyimpan hasil kerjanya itu dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk deposito. Ya, mereka berharap setiap tahun ada bunganya gitu ya. Setiap bulan ada bunganya. Padahal kalau dihitung-hitung dalam 1 tahun pun bunga deposito itu selalu di bawah inflasi. Maka sebenarnya ya uang kalau kita taruh di deposito ya dia tidak akan menambah kita kaya, justru mungkin perlahan menuju kemiskinan kalau saya katakan begitu. Kenapa? Karena ternyata setiap tahun nilainya terus turun. Selalu di bawah inflasi, selalu di bawah inflasi. Bahkan dibandingkan dengan dibelikan sebuah barang yang dimana barang ini bisa dijual lagi gitu ya, ini masih bagus dibelikan sebuah barang itu mungkin gitu. Makanya banyak sekali pedagang itu juga, saya nggak nyimpen uang, tapi saya nyimpan barang dagangan. Karena dia rasa kalau disimpan dalam bentuk uang ya didepositokan, mau segede-gedenya bunga deposito juga masih di bawah inflasi kawan. Ya. Nah, itulah kenapa setingkat lebih bagus daripada disimpan dalam bentuk uang adalah disimpan dalam bentuk emas. Emas itu dibiarkan saja setiap tahun nilainya naik. Tapi kenaikan emas lebih tinggi dari deposito. Dan emas itu serendah-rendahnya naiknya selalu sama dengan inflasi. Jadi kalau ini inflasi, ini bunga deposito, jadi di bawahnya nih. Tapi kalau emas bisa jadi selalu sama. Ya, dan ini terlihat ya dalam kurun waktu nggak tahu ya sekian ratus tahun ya ternyata nilai emas itu sama. Makanya perhatikan ya, zaman Nabi dulu ya, zaman kenabian dulu. Ini sahabat kalau membeli satu kambing dewasa itu setara dengan 4,25 gram emas. Itu ribuan tahun yang lalu kawan. Satu kambing dewasa setara dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas itu kalau kita uangkan hari ini, anggap saja emas itu saat ini 1 juta, itu berarti 4,25 adalah 4.250.000. Nah pertanyaannya, berapakah harga kambing hari ini? Ternyata sama, insya Allah setara itu. Ini menunjukkan kalau hasil kerja keras kita simpan dalam bentuk emas, nilainya selalu
kuat, artinya selalu setara dengan inflasi. Nah, sebagian besar kita tentu saja tidak akan berhenti di situ. Sebagian besar di antara kita sudah sangat mudah sekali ya mengelola keuangannya, ya, sehingga kecerdasan finansial ini menggiring mereka menyimpan hasil kerja dalam bentuk yang lain, bukan deposito, bukan emas, tapi dalam sebuah barang yang setiap tahun nilainya selalu naik melebihi bunga deposito dan kenaikan harga emas. Apa itu? Jawabannya adalah properti. Kembali lagi nih, anggap saja Anda belum tertarik ke properti, ternyata ujung-ujungnya uang Anda juga lari ke properti. Sebelum saya bermain properti, kawan, ya, saya bermain di garment, bahkan sampai saya memiliki 12 toko. Ada 4 toko ngegrosir, ya, dan ada 1 pabrik konveksi yang saya bikin gitu ya. Waktu itu saya tidak tertarik ke properti. Saya merasa bahwa bisnis garment adalah bisnis terbaik saya. Ini buktinya sampai saya punya 12 toko gitu ya. Sampai kemudian saya menyadari, ternyata semakin sukses saya di garment, itu semakin banyak properti saya beli. Ya. Semakin sukses saya di garment, semakin banyak properti saya beli. Itu. Nah, itu pada akhirnya menjadi sebuah penyebab ya, sebuah penyebab kenapa akhirnya saya berpikir kenapa saya nggak tertarik propertinya sekalian gitu loh. Kenapa saya nggak berpikir propertinya? Gitu. Kenapa saya harus mencari uang dari tempat lain dulu untuk kemudian saya larikan ke properti? Bahkan saya masih ingat sekali pada saat katakanlah kita mulai membutuhkan dana gitu, kalau kita punya properti, ternyata properti kita bisa kita pakai untuk mungkin agunan ke bank ataupun agunan ke tempat lain. Dari situlah kemudian saya menyadari bahwa saat kita itu, kenapa kok kita sebagai pengusaha merasa aman uang kita belikan properti, karena properti itu pada dasarnya adalah agunan. Nah, padahal properti itu diciptakan oleh siapa sih gitu kan? Ternyata properti itu ya itu dibikin oleh seseorang yang disebut developer gitu loh. Jadi kalau singkatnya ya, kalau saya boleh katakan kepada Anda bahwasanya selama ini kita mencari uang dan uangnya itu kita serahkan ke developer untuk kita diganti dengan agunan. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, berarti developer itu sebenarnya pencetak properti atau agunan sih gitu. Ya, gitu. Ya, jadi singkatnya developer itu menciptakan agunan. Gitu. Itulah kenapa banyak sekali orang menukar hartanya dengan agunan ini. Nah, kawan, ini pada akhirnya sangat meracuni saya ya waktu itu, sehingga saya ngerasa bahwa daripada saya mencari uang bersusah payah, saya ini sebagai pemain garment tentu saja bersaing dengan sesama pemain garment, sikut-sikutan, tipis-tipisan untung, padahal begitu untungnya terkumpul, kita serahkan ke developer, ditukar dengan 1 agunan. Gitu. Itu yang mendasari saya kenapa saya pada akhirnya bermain properti. Dan mungkin bagi Anda yang suka mempelajari sebuah bisnis, Anda mungkin sangat hafal dengan simbol di sebelah kiri ya, ESBI. Ini diciptakan oleh Robert T. Kiyosaki ya, yang menulis buku Cash Flow Quadrant, di mana Robert mengatakan bahwa kuadran kiri itu kerja untuk yang kanan. Itu kalimatnya Robert ya. Yang kiri kerja untuk yang kanan. E adalah pegawai, S adalah self-employed atau profesional, B adalah business owner, I adalah investor. Ya, di mana seorang pegawai, di mana seorang profesional ternyata kerja untuk business owner. Ini yang dimaksud oleh Robert T. Kiyosaki. Sehingga saat mempelajari buku ini, banyak sekali orang berbondong-bondong, yang pegawai, yang merasa dia di kuadran kiri, dia pengen ke kanan. Yang self-employed juga begitu, mereka pengen ke kanan. Itu versinya Robert. Padahal kalau versi saya, ya, atau versi pemain properti, selama Anda masih di ESBI, Anda semuanya masih di kiri. Anda semuanya masih di kiri, dan kamilah yang ada di kanan sendirian. Developer itu ada di kanan gitu. Dan ini fakta, kawan. Ya, ini fakta gitu. Dan faktanya lagi lumayan mengejutkan. Ya, sampai saat ini para developer ini tidak ada yang mau kembali ke ESBI. Tidak ada yang mau kembali ke kiri. Itulah kenapa tidak ada mantan developer. Bahkan seseorang yang ayahnya seorang developer, anaknya juga developer. Ya, keluarganya mungkin juga akan ikut-ikutan menjadi developer. Teman terdekatnya juga pengen jadi developer juga gitu. Ya, tapi yang kiri selalu pengen pindah ke kanan gitu. Ya, nah, developer dia tidak pernah gitu untuk tertarik diajak ke kiri ini. Karena bagi developer itu gini, saya ini ya jualan nggak laku saja, kekayaan naik kok dengan nilai tanah yang naik setiap tahun. Mungkin begitu, itu yang diucapkan ya oleh si developer itu. Dibandingkan harus kembali lagi ke SBI, di mana pada saat berdagang di situ ya itu barang dagangan malah menjadi musuh
musuh dalam tanda kutip ya. Barang dagangan sendiri bisa menjadi musuh manakala apa? Manakala tahun ini dijual nggak laku, ternyata nilainya turun, itu menjadi musuh. Sedangkan kalau katakanlah di properti, tahun ini dijual nggak laku, nilainya naik. Gambaran kawan. Ini dulu yang perlu saya sampaikan kepada Anda supaya apa? Mindset menjadi terbuka dan alasan Anda bermain properti menjadi kuat. Nah, oke, anggap saja itu tadi adalah sebuah mindset yang memang harus saya sampaikan kepada Anda sehingga akan lumayan brainstorming di benak Anda gitu ya. Oh benar nih, ternyata kalau saya tertarik ke properti ini nih penyebabnya harusnya gitu ya. Dan itu menjadi alasan kuat Anda untuk mempelajari hal berikutnya. Nah, kawan, ada 3 komponen ya. Kalau kita mau bermain properti secara benar ya, ini ada tiga komponen perumahan ya, 3 komponen ini saya langsung masuk ke teknis ya. Ya, waktu 1 jam tidaklah panjang ya untuk menjelaskan bisnis properti secara utuh gitu. Ada 3 komponen perumahan dan mudah-mudahan Anda memiliki salah satunya. Kalau Anda punya salah satunya, maka Anda silahkan ikut bermain atau diajak bermain. Ya, ada 3 syarat, anggap saja begitu ya. Kalau Anda punya salah satunya, silahkan ikut bermain. Syarat yang pertama apa? 1, memiliki tanah. Ya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda adalah, apakah Anda memiliki tanah saat ini gitu ya? Apakah Anda memiliki tanah saat ini gitu ya? Dan kalau teman-teman merasa bahwa aduh saya punya tanah atau juga mungkin Pak tanah saya nggak punya gitu ya. Kawan, saya tanya balik kepada Anda yang memiliki tanah. Yang memiliki tanah nih. Apakah hanya dengan memiliki tanah saja sudah bisa membuat bisnis perumahan? Nggak bisa kawan, gitu. Seandainya memiliki tanah aja sudah bisa memiliki berbisnis perumahan, ya, maka pastilah pengembang di kota A asli orang situ, gitu. Karena awalnya memang orang asli situ yang memiliki tanah. Tapi faktanya saat ini itu banyak sekali pengembang yang masuk ke sebuah kabupaten atau ke sebuah kota itu pendatang dan jelas-jelas pendatang itu nggak bawa tanah gitu loh. Ya. Jadi bagi Anda yang memiliki tanah saja ternyata belum bisa kalau hanya punya tanah saja. Dan ini tentu berita bagus buat teman-teman yang tidak memiliki tanah, nggak usah khawatir ya. Karena yang memiliki tanah saja ternyata belum bisa. Tapi tentu saja mempunyai tanah itu keadaannya jauh lebih bagus daripada nggak punya tanah gitu. Jadi dari 3 syarat, anggap saja 1 nggak punya. Yang kedua, mudah-mudahan Anda miliki. Apa itu modal? Pertanyaan berikutnya, apakah modalnya ada? Ya, seberapa banyak modal yang Anda miliki? Kemudian kita semuanya mengatakan, oke deh, saya nggak ada modalnya Pak. Gitu. Ya. Bayangin nih, tanah nggak ada, modal nggak ada. Mau berbisnis perumahan. Gitu. Ya. Ini fakta loh ya. Harus ada tanah, harus ada modal. Mungkin begitu. Ya. Nah, Anda mengatakan nggak punya. Bagaimana dengan yang punya? Apakah sudah cukup? Atau anggap saja ini 2 orang ya. 1 punya tanah, 1 punya modal. 1 punya tanah, 1 punya modal. Keduanya ya kerjasama. Ayo kita buka perumahan. Begitu mungkin yang memiliki tanah. Modalin tanahku, kita buka perumahan. Tentu yang punya modal akan bertanya, ini tanah ada, modal ada. Tapi untuk menjalankan, itu kita gandeng orang lagi dong. Jangan sendirian, resiko. Apalagi kalau saya modalin. Mungkin yang punya modal lebih kritis daripada yang punya tanah. Yang punya modal langsung ngomong begini, ini kalau bisnis ini gagal ya, tanah itu masih utuh, tapi modalku apakah bisa utuh? Nah, supaya aman, kita gandeng 1 orang lagi. Nah, 1 orang lagi. Ayo kita gandeng si Fulan. Siapa si Fulan ini? Si Fulan ini adalah orang yang punya skill. Nah, ini menjadi syarat ketiga, skill. Sebenarnya saya berharap, manakala tanah nggak punya, modal nggak punya, tolong yang ketiga ini jangan nggak punya. Yang ketiga itu apa? Ternyata yang ketiga itu adalah skill. Ayo kita gandeng si Fulan. Si Fulan ini adalah pengembang yang sudah menyelesaikan perumahannya. Itu si Fulan. Itu si Fulan yang punya skill. Gitu loh. Jadi si Fulan itu bukan orang yang selesai ikut seminar, bukan orang yang baru selesai ikut workshop, enggak. Si Fulan yang dicari pemilik tanah dan pemilik modal ini adalah orang yang paham betul bisnis properti dan sudah pernah menyelesaikannya. Nah, kembali lagi kepada Anda semuanya. Tanah, modal, dan skill, manakah yang Anda miliki? Dan kalau Anda merasa tanah nggak ada, modal nggak ada, ya, dan skill pun nggak ada, maka tentu saja Anda tidak dalam perputaran bisnis properti. Tidak bisa disebut dalam lingkaran pemain properti. Gitu. Nah Pak, oke lah, anggap saja 3-tiganya ini nggak punya. Nah kira-kira dari ketiganya ini, mana yang paling memungkinkan kita kejar gitu. Yang paling memungkinkan bisa jadi adalah yang tidak membutuhkan modal terlalu banyak, tapi butuh kemauan. Butuh keinginan yang kuat. Apa itu? Skill. Raih dong skillnya.
Pak, kenapa kok di sini tidak saya tulis ilmu? Mungkin semuanya tahu. Ilmu itu kalau nggak dipraktekkan ya nggak jadi apa-apa. Ya, bedanya ilmu dengan skill adalah ilmu kita dapat dari membaca, mengikuti seminar, mengikuti workshop, banyak bergaul, mungkin itu mendapatkan ilmu. Tapi kalau tidak dipraktekkan, tidak akan berubah menjadi skill. Padahal yang dibutuhkan oleh pemilik tanah dan pemilik modal adalah skill. Nah, berarti jelas di sini. Dengan bergabung ke DPI, Anda mendapatkan ilmunya. Ya, dan pada saat bergaul dengan kami dorong Anda untuk praktek ilmu tersebut. Dengan praktek pada dasarnya sedang merubah ilmu menjadi skill. Nah, berarti skill itu tidak bisa ditularkan secara singkat, tapi betul-betul bisa ditiru dan dilakukan. Ya, step by step secara bertahap. Dan memang bisnis properti itu bisnis besar, kawan. Bisnis kecil aja butuh sabar, apalagi bisnis besar. Tentu saja perlu kesabaran untuk mempraktekkan. Nah, yang lebih penting lagi di sini bagi pemain baru adalah saat praktek itu ada komunitas. Saya tidak menyebut lagi pelatih gitu, karena di properti di DP ini nggak ada yang namanya pelatih, nggak ada yang namanya mentor gitu. Yang ada adalah komunitas, ya. Karena pada saat katakanlah kita bertanya disampaikan ke grup, yang jawab itu tidak harus saya. Bisa jadi adalah teman-teman yang sudah pernah mengalami sejak awal gitu kan. Misalkan Anda tanya, saya ini mendapatkan tanah ini masih girik, masih letter C, masih surat keterangan tanah. Bagaimana ya cara menyertifikatkan? Ya, mungkin begitu. Atau mungkin Anda bertanya, saya sedang mengajukan perizinan ke sini nih, ke Pak Lurah, atau mungkin ke tata ruang, atau mungkin ke yang lain ya, ngurus IMB. Berapa ya biayanya? Gitu. Nah, pengalaman teman-teman di lapangan itu yang akan menjelaskan. Mereka akan mengatakan, ya kemarin saya mengurus ini, syarat yang diminta ini. Ya, kemudian biaya yang keluar itu sekian gitu. Jadi Anda itu betul-betul punya gambaran apa yang akan dilakukan ke depan. Dan itu terus-menerus, dan itu tidak terbatas, kawan. Bukan hanya setahun, 2 tahun, bahkan kita berkomunitas saat ini aja sudah tahun ke-8. Itu yang dibutuhkan oleh pemain baru. Itulah kenapa tadi saya katakan bahwasanya di developer properti Indonesia, ini pembelajarannya adalah berbasic komunitas. Nah, jadi jelas ya, dari yang saya jelaskan tadi tentang 3 komponen tadi, ternyata kalau memang betul-betul modalnya kecil, kejarlah skillnya, gitu ya. Nah, kawan, saya mempunyai cara berhitung dengan cepat atau quick count ya. Ini adalah salah satu alat juga, salah satu tools ya yang kita pakai untuk mendeteksi lahan-lahan di sekitar kita. Ya, jadi nanti pada saat saya mendorong teman-teman untuk praktek ya, itu pertama kali yang mereka gunakan adalah atau mereka lakukan adalah mencari info tanah yang bagus di sekitar kita. Tanah yang bagus itu yang bagaimana sih? Tanah yang bagus itu yang apabila sudah dihitung itu memang proyeksi profitnya bagus dan modal awal yang dibutuhkan juga tidak terlalu tinggi gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita ditawari tanah seseorang itu langsung hitung. Tanah A profitnya sekian, tanah B profitnya sekian gitu. Nah, untuk menghitung profit secara tepat ya dan jadi berapa unit itu dibutuhkan quick count. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana quick count ini bekerja. Ya. Apakah Anda menginginkan saya mempraktekkan quick count ini? Silakan Anda ketik. Kalau memang menginginkan loh ya, ketik ya begitu. Saya coba pengen tahu seberapa antusias Anda menginginkan saya mempraktekkan quick count ini. Gitu ya, silakan ketik. Oke, apakah banyak yang menginginkannya saat saya mau share quick count gitu ya? Nah, ini adalah aplikasi quick count ya. Quick count dan ini tentu saat ini banyak dipakai oleh teman-teman DPI dimanapun mereka berada, gitu. Ya. Nah, di quick count ini
Di sini kita tinggal memasukkan angka-angka saja ya. Jadi saya contohkan cukup yang kuning-kuning saja ini yang bisa di yang Anda cukup kelola yang kuning-kuning aja ya, sisanya abaikan gitu. Anggap saja begini, anggap saja kita ditawari tanah seseorang luasnya 5.000 gitu ya, 5.000 meter gitu ya. Begitu kita enter langsung terkoreksi ya bahwa yang bisa dipakai itu hanya 3.000, 2.000-nya adalah fasum. Di sini ada 40% luas fasum, kurang dari 40% biasanya izin tidaklah keluar gitu ya. Kemudian harga tanah per meter anggap saja ditawari harga 220.000 gitu ya. 220.000 ya per meter. Sehingga nilai tanahnya hanya di angka 1,1 M. Mulai sekarang berapapun angka disebut ya, pakai kata-kata hanya. Belajarlah meremehkan angka. Toh sama-sama nggak ada duitnya, mungkin gitu. Gitu ya. Kemudian kuning berikutnya adalah indeks. Indeks itu jantungnya rumus ini ya. Indeks ini nanti untuk turunkan harga jual supaya sama dengan harga pesaing gitu ya. Indeks ini kita sentuh belakangan. Luas tanah per coupling, anggap saja kita bikin ya, saat ini banyak sekali teman-teman itu main di angka 72. Kemudian bangunan anggap saja tipe 30 ya, tipe 30 satu lantai. Kemudian harga borongan tak masukkan anggap saja 2 juta. Ya, untuk Pulau Jawa nih ya, 2 juta. Terus kemudian ya di sini ada lagi nih pertanyaan harga pembanding pesaing. Berapa harga pembanding pesaing? Anggap saja di sekitar tanah itu ya. Di sekitar tanah itu harga jual rumahnya adalah 200 juta. Anggap saja 200 juta. Ya, 200 juta. Harga rumah di sekitar kita, di sekitar tanah itu, di sekitar tanah yang kita incar anggap saja adalah 2 juta. 200 juta. Ini tak masukkan harga pembanding pesaing. Harga kita nanti di sini kawan, harga jual rumah ini. Kita tidak boleh langsung memasukkan di sini, tapi kita menggerakkannya pakai indeks. Nah, terus kemudian ya di sini ada kuning lagi yang harus kita isi. Apa itu? Adalah biaya cadangan ya. Biaya cadangan ini selain untuk pengerjaan fasum juga mencakup izin-izin dan operasional ya. Anggap saja cukuplah saya masukkan 500.000 per meter sehingga ada 1 miliar yang harus saya keluarkan selama masa proyek. Ya, sekali lagi itu adalah seluruh pengeluaran mulai dari tools marketing sampai kepada fee marketing ya, pembuatan jalan, izin dan lain-lain. Kemudian anggap saja saya atau Anda gitu memakai konsultan perencanaan ya, tak masukkan di sini angkanya 2% ya, anggap saja angkanya 2%. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa profitnya dari tanah ini ya? Apakah ini ya, apakah sudah bisa ini 1,5 itu belum ya? Karena 1,5 M ini kalau di dalam kurung begini ini artinya adalah itu masih minus gitu ya. Nah, kita akan menggunakan indeks ini untuk menggerakkan harga jual ini. Ya, indeks ya, kita pakai indeks. Indeks ini coba tak masukkan angka 5. Kalau indeks saya masukkan 5, ternyata harga jualnya adalah 139, padahal sasarannya 200. Tentu indeks ini harus saya naikkan lagi. Ya, indeks ini harus menghasilkan harga jual yang mendekati harga pesaing. Nah, begitu saya masukkan indeks 9, ternyata harga jual rumahnya adalah 202. Sasarannya 200 ya. Selisih hanya 2.560.000. Kalau di dunia properti, angka sekian kita abaikan. Pertanyaan berikutnya, berapa profit tanah ini? Nah, di sini semuanya bisa kita lihat ya, bahwasanya ya profitnya ada di angka 3,6 M ya. Ada di angka 3,6 M ya. Terus kemudian di sini juga kelihatan bahwa biaya tanah ya, biaya tanah 1,1, biaya bangunan 2,5 gitu kan. Kemudian omsetnya berapa? Ya, omset ada di angka 8,4 M. Ini adalah hasilnya. Dalam waktu singkat sekali ya, akhirnya kita ketahui bahwa tanah yang ditawarkan ke kita itu nanti jadi 42 unit, dan ini kita bisa perkirakan, anggap sajalah sebulan jualan 2 unit, maka 24 bulan waktunya. Terus kemudian omsetnya 8,4 dan estimasi profit ada di angka 3,6. Nah, ini adalah quick count kita, sehingga kita langsung bisa simpulkan, oh berarti profitnya lumayan nih, berapa persen ya? Coba perhatikan, omset 8,4, profit 3,6, ini berarti kurang lebih sekitar 3,6 miliar yang bisa kita dapatkan dari proyek ini. Nah, itu adalah cara menghitung quick count ya, cara menghitung lahan memakai quick count. Nah, bisa jadi dari hitungan tadi ya. Kita ulangi lagi tadi ya, omset kurang lebih 8,5, profit 3,6, kan gede tuh gitu ya, profitnya gede. Nah, pertanyaan berikutnya adalah
butuh modal berapa untuk memulai proyek ini gitu loh. Ya. Nah, itulah kenapa nanti juga kita lengkapi dengan cara menghitung modal awal. Komponen-komponen apa saja yang masuk kategori modal awal. Justru rahasianya itu banyak di situ. Ya, banyak sekali orang-orang itu tidak memperkirakan bahwasanya sebenarnya sebuah proyek itu bisa dimulai dengan modal kecil gitu loh. Bahkan kita kalau di dalam workshop itu akhirnya tahu, oh ternyata hanya butuh segitu ya. Padahal seandainya kita nggak punya ilmu properti, uang segitu itu bisa jadi kita pakai untuk bisnis yang lain, gitu loh. Ya, padahal dengan uang yang sama untuk dipakai, bahkan kalau saya katakan mungkin membuka rumah makan atau membuka resto atau mungkin membuka atau beli franchise gitu ya, itu ternyata angkanya sama yang dipakai dengan apabila kita membuka bisnis properti modal kecil ini, gitu. Ya, jadi yang jelas di dalam workshop, ya ini mohon maaf kalau katakanlah malam hari ini, hari ini saya tidak sharingkan kepada Anda bagaimana cara menghitung modal awal karena memang ini keterbatasan waktu saja. Tapi nanti pada saat di workshop, ya mulai dari QuickCon tadi juga softwarenya kita berikan, kemudian kita tambahi lagi dengan bagaimana cara menghitung modal awal gitu. Karena itu akan menjadi sebuah visibility study yang sangat komplit ya. Apabila kita ngomong ke seseorang ada tanah nih, ya jadi 42 unit, profitnya 3,6, modalnya hanya butuh sekian ratus juta saja gitu. Ya, kemudian hitungan komplitnya seperti ini gitu ya. Nah, karena memang di workshop hitungan komplit juga kita berikan. Nah, itu kawan sebagai salah satu gambaran ya bahwasanya pada saat kita memulai bermain properti ya itu diawali dengan kita berburu tanah. Dan saat kita berburu tanah, ternyata kita bisa gunakan QuickCon ini ya untuk menghitung. Nah, terus kemudian ya sekali lagi setelah kita tahu berapa estimasi profit ya, maka kita langsung hitung berapakah modal yang dibutuhkan. Nah, dari situ akhirnya kita punya kesimpulan tanah ini layak dikerjakan atau tidak. Nah, mungkin saya harus sampaikan juga kepada teman-teman ya, bagaimana kami mencetak developer baru ya. Jadi memang yang saya tahu tidak ada cara instan mencetak Anda menjadi developer. Itulah kenapa siapapun yang belajar ke DBI itu kita tampung di grup. Ya, dan di grup ini isinya adalah sesama anggota, di mana di situ itu berputar sekali begitu ya, saling praktek, saling menjawab, saling bertanya begitu. Dan saya juga ada di situ. Jadi saya ikut di perputarannya gitu loh. Hanya dengan cara itu saya rasa kita bisa menjadi developer dan lebih penting dari itu adalah kita berani. Saya yakin kok. Kalau malam hari ini ya, Anda itu saya bekali cara menghitungnya, cara menghitung modal awalnya, cara menghitung komplitnya. Itu tidak akan membuat Anda berani praktek, saya yakin itu. Ya, kalau tidak diperbolehkan konsultasi terus-menerus, kan gitu ya. Yang membuat kita menjadi berani itu bukan hanya tahu, tapi ada tempat untuk bertanya terus-menerus pada saat kita praktek. Dan saya nggak tahu apakah ada jalan lain ya untuk kita bisa berkenalan kemudian berada di dalam satu grup untuk saling berkomunikasi gitu ya. Kalau tanpa bergabung gitu ya. Saya selama ini tidak pernah melayani konsultasi di luar grup anggota DPI gitu ya. Karena bukannya kita pelit atau kita nggak mau berbagi, bukan begitu, tapi komunitas yang memang sudah sedemikian besar ini menjawab mereka saja itu betul-betul sudah membutuhkan waktu yang lumayan gitu ya, sehingga saya pun juga kadang tidak menjawab itu karena tak lihat ada alumni yang lebih senior ya, itu dari yang bertanya tentu saja ya mereka yang bisa memberikan jawabannya. Hanya dengan cara berkomunitas seperti itu kita akan bisa terus-menerus mengasah. Saya rasa itu kawan. Workshop tatap muka. Nah ini ya kita adakan workshop offline ya, dan ini tentu akan jauh lebih efektif sebenarnya daripada workshop online ya, meskipun bisa jadi yang tidak bisa datang itu bisa juga melihatnya lewat online, tapi kalau bisa cobalah kita bertatap muka untuk bisa saling bersilaturahmi. 13 materi step by step dan 1 materi perbankan ini adalah materi yang akan kita bahas di workshopnya ya. Workshopnya kapan nanti akan saya sampaikan, tapi yang jelas isi workshop itu apa saja gitu ya. Kita mulai betul-betul dari nol dulu. Saya harus jelaskan betul-betul dari nol, dari kita nggak punya apa-apa, dari kita belum melangkah apapun. Betul-betul dari garis start. Langkah pertama ngapain gitu ya.
Langkah pertama, karena kita belum punya tanah, ya kita akan berburu tanah. Saat kita berburu tanah, ilmu yang dipakai adalah ilmu identifikasi lahan. Dengan ilmu identifikasi lahan ini, teman-teman itu akan belajar ya untuk bisa menganalisa sebuah lahan itu boleh dikerjakan atau tidak menjadi perumahan, izinnya keluar atau tidak. Jadi pada saat lahan itu belum kita ambil, kita sudah pastikan dulu ini izinnya keluar atau tidak, bersengketa atau tidak, sertifikatnya ganda atau tidak gitu ya. Dan kira-kira secara fisik juga seperti apa, apakah membutuhkan biaya yang mahal nantinya gitu. Dan dalam hal ini teman-teman kita bekali dengan form survei. Ya, jadi kita memiliki form survei yang sangat lengkap sekali dan itu biasanya dipakai pada saat kita mempraktikkan teknik identifikasi lahan. Dan ini tentang langkah pondasi awal. Kalau ini salah, langkah berikutnya salah. Gitu. Makanya langkah pertama nggak boleh salah. Langkah kedua adalah analisa kelayakan. Di sini kita juga yang seru itu membicarakan tentang analisa kelayakan daya beli. Jadi kita tahu nih, ya kira-kira rumah seperti apa yang akan terserap pasar dan tidak akan ditolak bank apabila KPR. Pembelinya siapa, berapa mereka gajinya, berapa mereka jumlahnya gitu. Ya, apakah visible dengan rumah yang kita tawarkan gitu. Nah, ini semuanya masuk ke analisa kelayakan lahan ya. Berikutnya saya akan juga buka analisa bisnis. Analisa bisnis ini bahkan kita akan bicarakan tentang tadi ya, bagaimana cara menghitung lahan, berapa profitnya, berapa modal awalnya, dan yang lebih penting lagi dari itu apa coba? Bagaimana cara mendapatkan modal awal itu? Itu juga dibahas di DPI. Ya, sehingga teman-teman langsung tahu nih bagaimana mendapatkan modal awal ya untuk pemain properti baru yang mana bank tidak mau modalin. Karena syarat mengajukan pinjaman ke bank itu PT-nya 2 tahun dan harus memiliki minimal 2 proyek. Itu artinya developer baru tidak ada mekanisme dipinjemin bank. Kan gitu. Ya, manakala katakanlah mekanisme perbankan tidak bisa mengakomodir, berarti kita harus tahu bagaimana caranya memaksimalkan apa yang kita miliki, ya, padahal modalnya juga kecil, tapi kita bisa melanjutkan proyek itu dengan baik tanpa ada bank di samping kita dulu, gitu ya. Nah, berikutnya adalah seni negosiasi. Ini adalah teknik-teknik negosiasi ya, bagaimana kita bisa memiliki cara nego yang bagus sehingga modal yang kecil itu bisa maksimal. Tanpa nego yang bagus ya, tentu penguasaan lahan itu perlu modal besar. Developer pada saat menguasai lahan itu beda dengan orang awam menguasai lahan. Orang awam menguasai lahan itu dengan membeli, berarti membeli cash. Sedangkan developer dengan modal kecil itu membeli tapi tidak cash, gitu ya. Ada banyak cara itu dan tentu saja contoh-contoh perjanjiannya itu yang lebih penting. Ya, Pak, kalau saya membeli tanah tidak cash. Kemudian perjanjian seperti apa yang saya butuhkan? Nah, itu enaknya kalau di DPI sudah ada contohnya, kawan, gitu ya. Nah, terus kemudian identifikasi legalitas, itu cara mengidentifikasi legalitas lahan maupun surat-surat yang akan kita ambil. Kemudian perjanjian jual beli itu juga menjadi sebuah pembelajaran yang menarik sekali ya, karena perjanjian jual beli ini kita lengkapi juga dengan sebuah pengalaman ya, dan pengalaman ini terus-menerus ya, karena teman-teman itu juga nanti akan share bagaimana mereka mendapatkan lahannya, sehingga Anda mendapatkan banyak sekali contohnya. Ya, kemudian perencanaan dan perizinan. Perencanaan itu adalah divisi yang saat ini kita miliki ya, dan divisi ini memang divisi profesional melayani khusus alumni DPI. Jadi gini kawan, alumni DPI itu kalau sudah mau membuka proyek tidak perlu pusing cari arsitek. Tidak perlu pusing cari siapa yang nanti akan gambar kerja dan lain-lain. Karena kita memiliki satu paket. Dan kami saat ini itu memberlakukan harga itu setengah daripada harga pasar selama yang pesan adalah alumni DPI. Ya, yang pesan adalah alumni DPI. Jadi memang untuk kebutuhan internal DPI. Jadi alumni DPI saat ini, kenapa kok mereka begitu kuasai lahan, langsung bikin perencanaannya juga bagus gitu ya. Karena itu memang dikerjakan di DPI. Kemudian perizinan juga begitu ya, izin-izin perumahan itu apa saja, syaratnya apa, itu semuanya dapat dari kita. Bahkan dokumen perizinan itu sudah saya berikan saat di workshop ya. Di workshop itu dokumen, ada satu buku berisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan di dalamnya ada dokumen perizinan. Kemudian materi workshop sesi yang kedua gitu ya, karena memang dalam workshop ini kurang lebih 8-10 jam kita akan bahas menjadi 2 sesi ya, dan sesi yang kedua saya bahas adalah perbankan. Nah, perbankan ini karena kita memang dari awal itu untuk proyek pertama bank itu tidak ada di samping kita, maka kira-kira gimana ya caranya supaya bank ini mau kerjasama dengan kita
gitu. Misalnya kalau katakanlah teman-teman itu mau dengan perbankan, atau bisa jadi bagaimana ya caranya supaya tanpa bank sama sekali, gitu ya. Nah ini juga akan saya bahas. Bahkan itu banyak sekali diminati oleh alumni developer properti Indonesia, yang mana mereka tahu, bahkan saya ingatkan dari awal, daripada mengharap sesuatu yang tidak ada, lebih baik lupakan. Apa itu perbankan? Perbankan sementara lupakan dulu kalau Anda developer baru. Saya ngomong begitu. Ya, lebih baik maksimalkan dari apa yang ada ini. Banyak kok caranya supaya kita bisa eksis tanpa bank terlebih dahulu, gitu ya. Nah, jadi perbankan itu, cara perbankan saya bahas, non perbankan juga akan saya bahas. Berikutnya adalah dokumen proyek. Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk kantor pemasaran Anda? Ya, karena kalau kita perhatikan kantor pemasaran di sekitar kita ini isinya ya dokumen-dokumen semua. Ada dokumen kerjasama dengan kontraktor, pemilik tanah, lebih-lebih pada saat menghadapi pembeli itu juga dibutuhkan dokumen. Flowchart management ya, flowchart management itu secara manajerial ya itu ada apa saja, siapa saja dan ngapain saja itu orang-orang di sekitar kita gitu ya, khususnya saat Anda mendirikan kantor pemasaran ataupun kantor proyek. Strategi keuangan, kemudian strategi penjualan, bahkan teknik jual cepat. Nah, ini yang saya suka. Kawan, sampai saat ini ya, perumahan-perumahan saya pun sebagai marketingnya saya sendiri. Gitu. Bukan berarti saya tidak pernah mempercayakan divisi marketing. Saya memang sengaja tidak membuat divisi marketing. Karena di tempat saya, everybody is marketing. Ya, marketing itu harusnya ada di dalam jiwa kita. Dan sebagus-bagusnya marketing adalah seorang owner. Saya ulangi lagi ya. Sebagus-bagusnya marketing adalah seorang owner. Gitu loh. Owner lah yang harus memimpin itu, bukan menyerahkan ke orang lain. Ya, karena apa? Kunci uang masuk itu ya di marketing ini. Ya, mau omset ini tercapai dengan cepat atau tidak, ya tentu saja penjualannya harus dibagusin. Ya, nah ini mana mungkin kita serahkan ke orang gitu. Ya, kita harus ada di situ, bisa jadi begitu. Tapi cara-cara jualan cepat itu saya sharingkan kepada Anda, sehingga Anda juga mungkin tidak akan berpikir untuk menyerahkan itu ke divisi marketing. Strategi promo, ya kita saat ini kawan zamannya zaman digital ya, sehingga strategi promosi ini banyak memanfaatkan promo-promo digital. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Kemudian perpajakan, pajak properti itu apa saja, berapa banyak, ya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya, itu semuanya juga akan kita bahas. Nah, kawan, materi yang sangat lengkap tadi dan itu sudah teruji ya, menciptakan banyak developer baru. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, jangan tertarik kepada tekniknya saja ya, tapi tertariklah ke komunitasnya, tertariklah di mana di komunitas ini Anda mempunyai kesempatan bukan hanya setahun 2 tahun untuk bertanya ya, untuk bergaul, untuk berkomunitas. Hanya dengan cara itu ya kita itu bisa menyerap sedikit demi sedikit dan kemudian kita menjadi bisa gitu. Tapi kalau Anda menganggap bahwa setelah selesai workshop selesai ya, itu tidak akan mencetak Anda menjadi apapun saya rasa begitu ya. Cara atau tidak ya, ini mungkin bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa nggak perlu ikut-ikut ini deh, saya toh punya modal, saya tak langsung aja. Monggo Pak, kalau mau langsung aja. Kalau langsung aja ya tanpa berkomunitas, tanpa bertanya, tanpa senior gitu ya, biasanya langsung buka proyek. Saya dulu pun juga begitu. Saya langsung buka proyek. Begitu mencari orang yang saya ajak berbagi, saya mintain ilmunya kok sulit gitu ya. Maka saya putuskan langsung, karena keinginan udah tinggi ya, udah deh langsung aja buka proyek. Dan saat buka proyek ternyata yang saya dapatkan ini loh. Tabak sana sini sendiri ini loh. Ini biayanya butuh besar banget kawan. Butuh besar sekali tuh, coba-coba tabrak sana sini sendiri itu. Dan mungkin butuh waktu 2-3 tahun nih, baru kemudian paham. Itulah kenapa saya katakan cara otodidak ini gambling. Anda menempuh cara otodidak ini bukan bermaksud kita menyombongkan diri, tidak ya. Anda ya menempuh cara otodidak selama 2 tahun ya, itu insya Allah pengetahuannya akan setara dengan teman-teman yang baru keluar workshop sehari. Ya. Kenapa? Karena ibarat orang perjalanan, Anda nyasar-nyasar dulu, nabrak-nabrak dulu. Ya, sedangkan di workshop ini justru intisari dari pengalaman-pengalaman supaya nggak nabrak. Oh, jangan ke sana, hati-hati. Oh, itu ada jurangnya, ada jebakannya, ada ini, ada itu gitu. Oh, tempuh langkah A, langkah B ini aja karena kita sudah melakukannya juga gitu. Ya, jadi Anda akan berhemat bukan hanya biaya tapi juga dari sisi waktu, saya rasa begitu. Nah, terus kemudian ya tempuhlah cara ini nih. Ini cara hemat dan cepat saya rasa. Ya, itu saat ini anggota atau alumni DPI kita sebut dengan member platinum. Ya, di mana member platinum ini bukan hanya
masuk ke grup bukan hanya mengikuti pelatihan workshop, dia juga akan mendapatkan akses ke website rahasia kami. Jadi DPI ini mempunyai website ya, di mana di website itu seluruh kekayaan kita taruh di situ gitu ya. Seluruh kekayaan keilmuan lah ya, keilmuan DPI kita taruh di website tersebut gitu ya. Sekali lagi, ini cara hemat dan cepat, saya rasa begitu ya. Jadilah member DPI, kemudian Anda berkomunitas setahun, 2 tahun, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun begitu ya. Dan di situ mungkin akan menghemat Anda untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan di proyek awal. Dan dengan Anda menjadi anggota DPI, maka Anda ketemu DPI One Stop Property. Jadi saya katakan ya, bukan hanya pembelajarannya, tapi pada saat Anda itu nanti berpraktek, ya kita juga menyediakan berbagai jasa yang dibutuhkan. Di antaranya yang saat ini paling rame dan paling banyak diakses adalah jasa perencanaan lengkap, mulai dari 3D, RAB, gambar kerja, semuanya kita bikinkan. Ya, dan itu karena saya tahu tidak semua anggota DPI dan tidak semua orang ngerti teknik gitu ya. Nah, jadi saat kita membuka proyek, DPI ada di tengah ya, jadi DPI One Stop Property. Di DPI itu tidak ada iuran bulanan ya, dan juga tidak ada sharing profit, tidak ada. Ya, tidak ada sharing profit, tidak ada iuran bulanan gitu. Murni sebagai media pembelajaran saja. Nah, kawan, itulah DPI. Kegiatan alumni ya, ini ada beberapa kegiatan alumni pada saat karena kita sejak 2012 tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Coba Anda perhatikan itu ya, di mana mayoritas yang anak-anak muda ini, kemudian kita saling berkunjung ke proyek untuk menjelaskan bahwasanya proyek ini seperti ini, cara bangunnya begini, siapa nanti yang mengerjakan, cara negosiasi dengan kontraktor seperti apa, itu semuanya kita berikan ya. Nah, kemudian ini juga begitu, semuanya anggota DPI ini, ketiga-tiganya ya. Ini kalau nggak salah lokasinya ada di Kalimantan Selatan ya, lagi di Kalimantan Selatan. Kemudian ini milik salah satu alumni, milik ibu-ibu ya, Ibu Susan namanya, beliau dulu guru playgroup ya, TK gitu. Kemudian tertarik ke properti, baru kemudian berangkat dengan suaminya ya, berdua mengikuti workshop dan jadi anggota DPI, dan alhamdulillah sampai saat ini kami masih terjalin dengan baik gitu. Nah, ini juga begitu ya, alumni DPI dua-duanya mereka mengerjakan proyek. Pada saat mengerjakan proyek karena sudah tahu rule of the game-nya, ya tentu saja menjadi nyaman dan mantap. Nah, ini yang saya tunjukkan ini salah satu contoh manakala anggota DPI itu mendapatkan lahan, langkah berikutnya ngapain? Dia harus bikin perencanaan. Dan ini dia saat pesan ke kami tentang perencanaan. Dia emailkan gambar tanahnya, luasnya hanya 1000 lebih, 1068. Dari situ kemudian kita bikinkan set plan marketingnya, ya kita bikin set plan-nya. Oh, ternyata tanah seperti tadi ya, tanah yang jelek seperti ini, ternyata kalau katakanlah dibikin set plan itu jadi 9 unit. Saya ngomong tanah jelek ya, karena awalnya saya goda buat kandang ayam aja itu, bukan buat perumahan. Baru kemudian kita bikin set plan ya, kemudian ada set plan marketing ya, set plan marketing ini, mohon maaf kalau gambarnya kebalik ya, set plan marketing. Baru kemudian kita bikinkan bird eye view-nya. Bird eye view itu berarti pemandangan dari atas perumahan ini seperti apa nih, seperti ini nih, meskipun hanya 9 unit, luasnya juga cuma 1000 meter. Saya yakin di sekitar Anda banyak tanah-tanah segitu. Wes, anggap saja Anda tidak niat cari cari rezekinya atau cari profitnya dulu gitu. Anggap saja yang penting main dulu deh. Ya, yang penting berani praktek dulu. Bikin deh 1000 meter, 2000 meter atau mungkin 500 meter. Bisa tetap kok ya di DPI dilayani. Ya, ini adalah nama perumahannya, Permata Bima Residen. Ya, ini ada di Cirebon. Jadi main kit-nya juga kita bikinkan, dan ini nanti kita lengkapi dengan apa? Dengan gambar kerja. Gambar kerja dan RAB, kawan. Jadi pada saat pesan perencanaan, bukan hanya 3D-nya saja, tapi berikut gambar kerja, detail arsiteknya ya, supaya Anda nanti tinggal print, kasihkan tukang, udah bisa, ya, udah bisa dikerjakan. Tapi kita juga lengkapi dengan RAB, ya, brosurnya juga begitu, kita bikinkan sekalian, supaya Anda tinggal share-share saja, ya, lebih begitu. Nah, syarat jadi member itu apa? Sekali lagi, tidak ada syarat yang lain menjadi member DPI kecuali mengikuti workshop-nya. Workshop itu bagi saya adalah pintu masuk ya, supaya kita bisa berkonsultasi dengan baik, karena di workshop itu saya mempunyai kesempatan dalam 8 jam, bukan hanya berbagi dokumen, tapi juga mengajarkan step by step-nya. Kita sudah nggak ngomongin tentang mental block lagi.
Ya, kalau saat ini lebih banyak kita ngomongin tentang mental block karena bagi saya sekali lagi teknik itu mudah sekali dipelajari itu selama Anda sudah punya kemantapan. Alasan kenapa bisnis ini harus dilakukan. Apa sih keuntunganmu mengikuti workshop DPI ya? Ini kita ada kelas offline dan online 8 jam ya. Kelas offline dan online itu karena kelas offline ini juga di online kan kawan ya. Tapi cobalah untuk bisa datang karena kita sekarang ada pelatihan offline dan biasanya ini justru banyak sekali diminati ya oleh teman-teman. Rekaman materi workshop juga kita berikan, buku modul dan dokumennya sangat lengkap sekali. Aplikasi QuickCon itu kita berikan, kemudian akses ke member area atau akses ke website rahasianya DPI, ya itu bisa Anda dapatkan. Konsultasi selama 1 tahun gratis. Nah di sini saya tulis 1 tahun, meskipun faktanya ya bisa 2, 3 sampai 5 tahun dan tetap gratis gitu. Kenapa saya tulis 1 tahun? Supaya di tahun pertama itu betul-betul Anda secara intensif berani praktek. Rekomendasi masuk asosiasi, RE ataupun APRC. Nah, kawan, kapan workshopnya? Nah, ini silakan Anda catat baik-baik ya. Karena kita ya workshop untuk offline dan online ini ya, kalau di online kan itu via Zoom itu, kita laksanakan di Jogja, kawan. Ya, kita laksanakan di Yogyakarta. Harinya hari Minggu, tanggalnya 15 November, mulai jam 10 pagi sampai selesai. Lokasinya ada di Hotel Harper Jalan Mangubumi. Jalan Mangubumi ini lurusnya Jalan Malioboro ya. Sebelum Malioboro itu adalah Jalan Mangubumi. Nah, kita akan seru-seruan ya hari Minggu. Silahkan kalau katakanlah teman-teman mau bersilaturahmi untuk kita bisa ketemu di Jogja hari Minggu 15 November 2020 mulai jam 10 pagi di Hotel Harper Jalan Mangubumi, Yogyakarta. Ya, sekali lagi ini adalah workshop offline. Berapa biayanya? Nah, setiap kali saya ngomongin tentang biaya ya, itu selalu saya teringat bahwasanya bagi orang yang tidak ingin praktek, sebenarnya biaya berapapun itu berat. Karena dianggap itu pengeluaran, bukan dianggap sebuah investasi. Tapi kalau ini dianggap sebuah investasi, di mana ilmunya akan dipakai jangka panjang, ya berapapun biayanya menjadi murah. Kan begitu ya. Berapa biayanya? Kita biaya ada di angka 9 juta kawan untuk mengikuti workshop ini. Dan tentang mahal tidaknya itu Anda sendiri yang nanti akan menilainya sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Bahkan ada potongan 2 juta khusus untuk yang daftar dan DP 1 juta hari ini. Gitu ya. Ini saya mewakili panitia tentu saja ya harus menyampaikan kepada Anda bahwasanya secara jumlah peserta karena memang ini adalah era Covid di mana kami harus mematuhi protokol kesehatan, kami batasi yang ikut ini hanya 15 orang saja untuk kelas offline. Ya, kalau online-nya nggak apa-apa, nggak terbatas, tapi untuk yang offline kita batasi hanya 15 orang saja begitu. Jadi ini kalau saya lihat-lihat, asalkan daftar hari ini, maka biayanya menjadi 7 juta saja. Pak Amin, kalau dulu sebelum era COVID berapa gitu ya? Sebelum era COVID ini, ya kelas kita berharga 10-12 juta kawan. Anda boleh tanya kepada teman-teman yang sudah mengikuti. Pelunasan adalah H-1 dan itu senilai 6 juta. Jadi hari ini kalau DP 1 juta, maka harganya tidak lagi 9 juta. Harganya cukup 7 juta saja. Gitu ya. Jadi DP hari ini 1 juta, pelunasan bisa H-1 sebelum hari H. Ya, nanti panitia juga mungkin akan mengingatkan Anda dan silakan Anda juga daftar. Nah, itu nomornya ada di layar kaca. Terima kasih kawan, sampai jumpa di workshopnya. Dan sekali lagi saya pesan kepada Anda, pegang alasannya. Alasan Anda bermain properti itu apa? Itu pegang aja itu loh. Ya, pegang betul. Karena kalau itu sudah Anda pegang, maka pembelajaran tentang teknis itu menjadi sangat mudah sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Sukses buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, bisnis properti sebenarnya bukanlah sebuah bisnis untuk dibicarakan, tapi bisnis yang betul-betul enak untuk dilaksanakan. Anda tidak perlu berpikiran harus memulai sebuah proyek dengan membuka perumahan yang begitu luasnya. Bahkan Anda bisa memulai dari 1 ataupun 2 unit yang ada di sekitar Anda saja. Dan kalaulah Anda tidak mau ataupun tidak punya modal untuk mendirikan bangunannya, Anda juga masih punya pilihan lain yang lebih ringan,
yaitu cukup dengan menjual kaflingnya. Karena pada dasarnya saat ini properti itu adalah bagian penting dari sebuah nilai investasi, sehingga para pembeli saat ini juga sangat bervariasi. Ada kalanya mereka bukan saat ini membutuhkan rumah, tapi saat ini dia punya uang, namun tidak punya pilihan ataupun tidak ada alternatif lain yang bagus ya, kecuali mengamankan uangnya dalam bentuk properti. Jadi pilihan yang paling gampang sebenarnya adalah Anda membeli tanah, kemudian Anda bagi-bagi, kemudian menjual tanah juga. Namun jangan lupa, sebenarnya tanah itu berharga, ya itu harus ada legalitasnya. Nah, legalitas di sini adalah Anda harus pikirkan, kalau orang sudah membeli tanah Anda, pastikan dia juga bisa membangunnya. Untuk itu Anda harus pikirkan pajak sertifikatnya, Anda juga harus pikirkan IMB-nya. Sedikit tips dari saya, mudah-mudahan manfaat. See you. Tahukah Anda, pertama kali saya pada saat tertarik ke dalam bisnis properti ya, saya waktu itu bertanya-tanya, kalau saya harus memulai dari mana. Terus kemudian kalau saya membutuhkan dokumen, contoh-contoh dokumen itu saya dapatkan dari mana. Terus kemudian bagaimanakah caranya seorang developer itu menguasai lahan, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara mendapatkan permodalan, bagaimana kerjasama dengan bank. Banyak sekali waktu itu yang ada di benak saya pada saat saya pertama kali memulai bisnis ini kurang lebih 12 tahun yang lalu. Sampai kemudian saya harus mendapati sebuah kenyataan. Ternyata sampai saat ini sekolah properti itu tidak pernah ada ya. Bahkan di universitas-universitas terkenal itu tidak ada satupun fakultas developer rumah dibuka. Lalu buat orang-orang baru seperti saya waktu itu, saya pikir saya harus mendapatkan properti itu dari mana, atau mendapatkan ilmu propertinya dari mana. Rupanya tidak ada jalan lain kecuali kita berani mencobanya. Nah, pada saat coba-coba itu, tentu saja karena sebagai orang baru dan tidak ada yang mendampingi, tentu saja saya mengalami tabrakan-tabrakan. Nah, tabrakan-tabrakan itulah yang menyakitkan. Sampai kemudian saya punya kesimpulan bahwasanya bagi seorang developer baru, ya, yang dibutuhkan sebenarnya bukan pembelajaran, tapi lebih dari itu adalah pendampingan. Pendampingan itu artinya pada saat developer baru ini praktek, step by step-nya itu betul-betul ada tempat untuk bertanya. Ya, ada tempat untuk bertanya, untuk berkonsultasi, bahkan lebih dari itu adalah mencontoh. Bahkan kalau perlu mengunjungi proyek seniornya, kemudian belajar secara real bagaimana caranya membangun bisnis ini dengan baik. Nah, kawan, sejak tahun 2012 ya, saya mendirikan sebuah komunitas yang kemudian komunitas ini kita kenal dengan Developer Property Indonesia. Ya, ini adalah komunitas developer muda terbesar di Indonesia karena memang kita kasih kesempatan kepada siapapun ya untuk bergabung dengan kami. Kemudian pada saat dia praktek, dia boleh konsultasi kami terus-menerus dan itu tidak perlu berbayar sama sekali selama dia adalah anggota Developer Property Indonesia. Nah, apakah Anda adalah calon anggota Developer